等得起下次机会。这可是稀罕物啊！Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan kali ini saya akan kembali melanjutkan series dari The Island of Siliang yang kelanjutannya sudah kita tunggu bersama-sama nih guys. Tapi untuk mempersingkat waktu dan agar tidak bertele-tele lagi, mari kita langsung saja menuju ke inti alur cerita filmnya. Dan di akhir episode sebelumnya kita telah menyaksikan bersama bahwa Tuli sedang membicarakan suatu hal bersama Xiaoji. Dan setelah berbincang-bincang dengan Xiaoji, Tuli kemudian bergegas untuk pulang menuju ke kediamannya. Dan saat dalam perjalanan pulang ia merasa bimbang untuk mengatakan hal yang sebenarnya pada kakek Heng atau Jing Xuan yang sedang menyamar menjadi kakek Heng, yaitu tentang keinginannya untuk ikut bersama Xiaoji dan kembali ke asalnya, yaitu bumi. Dalam perjalanan ia terus saja bergumam tentang keluh kesahnya tersebut yang kemudian sampailah ia di luar kediamannya. Lampu yang masih menyala di rumah tersebut mengindikasikan bahwa kakek Heng saat ini masih belum tertidur. Hingga Tuli kemudian dengan mengendap-endap berusaha untuk masuk ke dalam kamarnya agar tak diketahui oleh kakek Heng. Namun sialnya, kakek Heng ternyata mengetahui kedatangan Tuli tersebut hingga kakek Heng menginterogasi Tuli tentang kepulangannya yang terlalu larut malam tersebut. Tuli kemudian mengatakan ia tak mempunyai suatu rencana melainkan ia hanya ingin tahu tentang asal-usulnya, yaitu tentang ras manusia murni dari Xiaoji dan juga beberapa awak kapal lainnya. Kakek Heng kemudian marah karena ia takut Tuli dimanfaatkan oleh para manusia murni yang datang ke Pulau Siliang. Tuli pun kemudian mengutarakan keluh kesahnya pada kakek Heng yang selalu menyayanginya tentang ia yang kini ingin hidup bebas tanpa menyusahkan sang kakek lagi. Kakek Heng atau Jing Xuan tersebut kekeh agar Tuli tak mendekati manusia dan mendengarkan ucapannya karena ia sangat menyayangi Tuli. Hingga kemudian perdebatan pun sedikit terjadi dan kakek Heng merasa sedih atas perkataan Tuli yang kemudian ia mengatakan untuk menyendiri sesaat dan menyuruh Tuli untuk keluar dari ruangannya. 坐下，知人知面不知心，有什么打算？说我想利用他走出去还差不多。能感受到他的善意，他很细心周到。怎么办？出去。 Singkat cerita, Tuli kini berada di pinggir pantai dan tengah memperbaiki perahu miliknya yang sepertinya sedang mengalami sedikit kerusakan. Dan saat setelahnya ia pun mengingat tentang percakapannya kembali bersama Xiaoji dan ia mengatakan iri pada Xiaoji yang masih memiliki keluarga dan hidup dengan sesama ras manusia. Xiaoji pun kemudian menawarkan Tuli untuk ikut bersamanya kembali ke bumi, yang kemudian Tuli bertekad untuk memukul sang ayah jika bertemu dengannya karena sampai kini sang ayah masih belum menjemput Tuli. Apalagi Tuli tak bisa untuk keluar atau berlari dari pulau tersebut karena para dewa di sana sangatlah kuat dan ia tak akan mampu melawan mereka. Namun Tuli kelihatannya adalah seorang yang tak mudah menyerah hingga ia bertekad untuk keluar dari pulau tersebut. Namun di sisi lain ia sangat khawatir pada kakek Heng karena jika ia pergi tak akan ada lagi yang mau merawat sang kakek. 真羡慕你还有爹娘。不担心，跟我回凡间吧，那里有你的家。等我见到爹，一定要先打他一拳。你这些年能活着挺过来，真是不易。他们明明神通广大，却踏不出这道。我必须好好活着，却忽略了身边这个老人也需要亲人。 Xiaoji kemudian secara tiba-tiba berada di dekat Tuli, namun dengan pengawasan sipir penjara. Xiaoji pun kemudian terkagum-kagum melihat perahu buatan Tuli yang terlihat mengesankan baginya. Xiaoji kemudian memancing-mancing Tuli untuk membicarakan tentang sebuah benda yang ia incar di pulau tersebut. Apalagi ia sangat ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang ayah angkat Tuli untuk memuluskan semua rencananya. Berbagai pertanyaan Xiaoji ajukan hingga ia kemudian terlihat aneh. Dan ketika Tuli menjelaskan bahwa ayah angkatnya telah musnah, Xiaoji pun terlihat konyol karena ia mengira rencananya akan berantakan dengan meninggalnya ayah angkat Tuli. Dengan ekspresi sedihnya, Tuli kemudian menceritakan tragedi yang telah merenggut ayah dan ibu angkatnya di episode pertama.
Namun Tuli cukup bersyukur karena ia telah dianugerahkan orang tua angkat yang sangat baik dan sayang padanya. Tuli kemudian mengajak Xiaoji untuk melihat-lihat barang buatannya setelah sang kakek Heng merasa lebih baik dari kondisinya saat ini. Tak mau bertele-tele, kemudian Xiaoji langsung menanyakan tentang ayah kandung Tuli, yaitu Tu Huo, yang kemudian membuat Tuli cukup shock mendengar Xiaoji yang mengetahui nama asli sang ayah kandungnya. Xiaoji, 你这是？ 这些也是你自己做的吗？ 是 啊，岛上的仙人。 还能赋予造出来的东西生命呢。 哦，原来那个东西叫万象风啊！哎，那你养父就是那个老爷爷？不是了，苍天！你可认识一个叫屠霍的人？ Dan ketika Xiaoji akan mengatakan bahwa ayah Tuli masih hidup, tiba-tiba sipir penjara menariknya kembali untuk menuju ke ruang tahanan. Dan setelahnya kita akan dibawa pada saat ayah Tuli ditahan oleh penduduk Pulau Siliang saat Tuli masih kecil. Saat itu Tuli diantar oleh ayah angkatnya untuk bertemu ayah kandungnya, dan di sana mereka sedang mengobrol untuk yang terakhir kalinya. Dan di saat inilah Tuli akan berpisah dengan ayahnya. Namun ayahnya berjanji akan menjemputnya suatu saat nanti. Tuli kemudian menunjukkan sebuah replika benda milik adik tiri Tuli pada ayahnya. Yang ternyata ayahnya menginginkan benda tersebut, dan agar Tuli mau memberikan replika tersebut, maka ayahnya mengajak Tuli untuk menukarnya dengan botol minuman antik. Dan Tuli pun kemudian menyetujui kemauan sang ayah tersebut. Dan setelah semua hal terjadi, kini sang ayah menaiki perahunya kembali dan entah kemana arah tujuannya. Dan sejak saat itulah Tuli tak lagi melihat dan mendengar kabar sang ayah kandungnya. 去办点事儿就回来接你。爹对不起你，都没让你过上安生日子。爹教你那套拳，玩具。把这小木块借爹玩会儿，明天还你好不好？爹什么人？那他能不能造那种看起来？ 爹真的回来找我了。 Jing Xuan yang di sini sebelumnya sedang menguping pembicaraan Tuli dan Xiaoji di pinggir pantai, kemudian ia pun memikirkan sikap Xiaoji yang menurutnya terlihat mencurigakan. Dan ia mengetahui bahwa Xiaoji juga mengincar replika barang yang telah diberikan Tuli pada ayahnya tadi. Dan ia mencurigai Xiaoji ada sangkut pautnya dengan ayah kandung Tuli atau Tu Huo. Sementara Xiaoji kini sedang rebahan di selnya dan memikirkan semua hal yang dilaluinya tadi. 我有管理，目标又是万象坊，一定明天先跟踪茶船队去探探。能回到梁国，才能真正有他自己的狐狸。登岛竟然摆了我一道。 Sehingga cerita pagi pun tiba dan Xiaoji kini masih saja tertidur dengan amat pulas. Namun tiba-tiba ia mencium aroma makanan yang membuatnya seketika tertarik untuk mengikuti aroma makanan tersebut. Dan ternyata yang memiliki makanan tersebut adalah Lin Long, yaitu adik dari Su Linxi. Xiaoji meremehkan Lin Long karena ia masih kecil, hingga kemudian Lin Long melarang sipir penjara untuk memberikan makanan pada Xiaoji. Hingga kemudian Xiaoji pun meminta maaf pada Lin Long. Lin Long kemudian berjanji memberikan Xiaoji makanan tersebut jika Xiaoji mau menceritakan sebuah kisah padanya. Xiaoji awalnya bersikap angkuh pada Lin Long, namun setelah digoda dengan makanan tersebut, Xiaoji pun mau menceritakan sebuah kisah dengan imbalan makanan tersebut. Sesaat kemudian datanglah beberapa anak-anak lain yang ingin mendengarkan kisah dari Xiaoji. Karena tak mendapatkan ide kisah yang menarik bagi anak-anak, Xiaoji pun berimprovisasi untuk menceritakan kisah palsu untuk membuat anak-anak tersebut senang. Yang ternyata kemudian Lin Long dan beberapa anak-anak lain terlihat menyimak kisah dari Xiaoji tersebut. Karena anak-anak tersebut mulai tertarik, Xiaoji pun berlanjut menceritakan kisah tersebut dengan semangat. Namun karena ia hanya diberi satu buah atau satu makanan, Xiaoji pun protes hingga ia kemudian terjatuh di tempatnya. Xiaoji yang merasa dipermaikan Lin Long, ia pun kemudian pasrah pada keadaan. Namun tiba-tiba, sekantong buah jatuh tepat di wajahnya karena kebaikan dari Nona Su Linxi. Hingga kemudian Xiaoji pun kikuk-kikuk dan grogi karena melihat wajah cantik dari Nona Su Linxi. 你是谁？凡夫俗子不许。我看你连树都不一定上得去。
仙，我错了，您仙人有大量。什么时候讲的爷开心了？这包果子，别！上仙大爷，您想听什么？秦王嬴政吗？没有。周天子无道，为博美人一笑，当腾几步就走到大帐中央。我讲了这么半天了，您才给了我一个。小混蛋，居然掐得老子疼！哦，爷，你怎么都给他了呀？烦。是。林夕小姐想听什么？那太不懂事了。Sementara Tuli kini menemukan sebuah benda yang menurutnya familiar karena ada kemiripan dengan kapal yang pernah ia lihat tengah karam di dalam lautan. Dan ia pun berpikir bahwa mungkin saja itu adalah kapal milik ayah kandungnya, dan ia mulai curiga apalagi seharusnya sang ayah sudah menyebutnya dengan usianya saat ini. Maka ia pun mencoba untuk menyelidiki hal tersebut. Sementara di tempat lain sedang diadakan upacara untuk beberapa dewa elit yang sebentar lagi akan menyusuri lautan untuk menyelidiki isi kapal milik Xiaoji. Sesaat kemudian berangkatlah beberapa dewa elit tersebut menaiki sebuah perahu bersama Xiaoji di dalamnya. Para dewa tersebut pun mabuk laut karena memang mereka tak pernah menaiki perahu, dan alasan mereka tak pernah menaiki perahu adalah karena mereka takut terkena air laut yang bisa membuat mereka musnah dalam waktu sekejap. Xiaoji pun mengoceh karena jendela kapal tersebut tertutup dan dia mengira karena itulah mereka semua mabuk laut. Dan ketika Xiaoji akan membuka jendela kapal, semua dewa melarangnya karena sangat takut pada air laut.别开！ 怎么？ Setelah upacara di pinggir pantai, Feng Yan kemudian mencoba mengunjungi Jing Xuan atau kakek Heng. Namun Jing Xuan tak ia temukan di sana. Dan sesaat setelahnya ia pun menemukan sebuah pesan dari Jing Xuan yang mengatakan ia ikut menaiki perahu untuk menyelidiki kapal Xiaoji secara diam-diam. Beralih pada Xiaoji kembali, kini ia hampir tiba di dekat kapalnya. Hingga kemudian ia disambut oleh awak kapalnya karena ia disangka telah berhasil menangkap seorang dewa, meskipun yang terjadi adalah sebaliknya. Setelahnya Xiaoji pun memberikan sebuah aba-aba agar awak kapalnya menyembunyikan sebuah barang dan menyuruh mereka untuk bergegas secepatnya. Su Yin yang memimpin para dewa-dewa elit tersebut kemudian ia pun menyusuri seisi kapal untuk menyelidiki kapal tersebut. Dengan berbisik, Xiaoji pun kemudian menanyakan benda yang diperintahkannya untuk disembunyikan oleh awak kapalnya, dan dikatakan bahwa benda yang dimaksud telah ditenggelamkan agar tak ditemukan oleh dewa-dewa tersebut. Sesaat setelahnya disitalah beberapa buku milik awak kapal sebagai bahan penelitian mereka. Namun sesaat setelahnya ternyata mereka menemukan sebuah kotak yang sepertinya itu adalah barang yang awak kapal sembunyikan, namun berhasil diketahui oleh para dewa-dewa tersebut. Namun sesaat sebelum membuka isi kotak tersebut, muncullah makhluk raksasa dari dalam air secara tiba-tiba. Dan sepertinya makhluk tersebut akan mencoba menangkap semua orang-orang di dalam kapal tersebut tanpa terkecuali. 从此让大家小心戒备，快去！待他们走后，再去潜水拿回来。查到什么可疑的？都是些书籍，我们已经打好。搜到了这个包袱，里面的盒子上了锁。不知道啊。 Dan akankah makhluk itu berhasil membinasakan semua awak kapal dan para dewa-dewa tersebut? Ataukah ia harus kalah oleh kekuatan besar yang dimiliki oleh dewa-dewa tersebut? Dan sebenarnya apakah isi kotak yang sangat diincar oleh manusia dan para dewa tersebut? Maka jawabannya akan kita lihat pada episode berikutnya. Maka dari itu tekan tombol subscribe di bawah agar Anda tak ketinggalan kelanjutan dari kisah tersebut. Tak lupa juga berikan komentar, saran dan juga kritikan Anda agar saya semakin semangat guys. Seperti biasa terima kasih dan juga matur sakalangkung.